Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bang Kakak ya Bunda yang baik rahmati Allah. Hari ini kita lanjut lagi SMK Subuh Menggapai Keberkahan di pelataran Masjid Nabawi. Kemarin kita bahas tentang surat Al-Anbiya. Setiap manusia pasti mati dan setiap orang pasti diuji. Apa? Setiap orang pasti mati dan setiap orang pasti diuji. Apa ujian yang pertama? Ujian pertama adalah ujian keburukan. Ujian keburukan itu banyak yang lulus. Ujian keburukan banyak yang lulus. Kenapa? Karena tidak punya pilihan. Udah bangkrut, terus ngapain tidak ke masjid? Udah ditipu orang, mau kemana lagi kecuali datangin ustadz. Kalau bahasa Pontianaknya kue korket kue blodar. Udah sakit baru sadar. Maka ujian keburukan itu orang mampu lewati dengan mudah, insya Allah. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang masya Allah, tabarakallah, untuk ujian kesusahan itu dia lulus. Betul enggak? Tapi giliran ujian yang nomor 2, ujian apa yang kedua? Ujian kebaikan. Bisnis mulai lancar, usaha naik di permukaan. Apalagi? Omset bagus. Apalagi? Contoh ujian kebaikan, badan makin sehat. Jadi saya pernah ngomong gini, saya kalau ketemu orang yang curhat dia lagi susah tuh gak takut gitu. Malah seringnya bahagia gitu. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau dia secara umur di bawah saya atau sepantar dengan saya sering bilang UMH apa? Untung masih hidup. Coba abang, saya bilang, mati dalam keadaan riba, mati dalam keadaan berutang, mati dalam keadaan bermaksiat, saya bilang, cemana mau balik ke dunia? Nah, untung masih hidup. Untung masih hidup ini kesadaran kita bahwasanya, oh iya, ada orang yang ditakdirkan Allah sebelum mati dia bertaubat, sebelum mati dia kembali ke Allah, sebelum mati dia dikasih Allah kesadaran, sebelum mati dikasih Allah hidayah. Ada enggak? Ujian kebaikan itu dipuji, betul enggak? Dikasih fasilitas, dihormati orang. Masya Allah, ujian kebaikan tuh banyak yang lupa. Makanya saya kalau ngelihat orang lagi diuji dengan keburukan tuh enggak takut gitu, karena pasti lulus. Enggak punya duit, jualan, dagang, dihina orang, ditipu misalnya gitu. Itu ujian keburukan, sebagian besar lulus. Ujian kebaikan itu sebaliknya, lagi di atas, disenangin, ditutup aib. Ditutup aib tuh ujian kebaikan enggak? Allah, siapa yang punya aib di sini ada? Ditutup Allah enggak aib kita? Ditutup. Itu ujian kebaikan. Nah, hari ini Abang Kakak, saya mau ngasih tipsnya bagaimana supaya kita nih lulus di dua ini. Mau gak? Di kebaikan lulus, di ujian keburukan pun lulus. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan cuma satu kata. Catat baik-baik, tulis besar-besar. Yang kita perlukan adalah supaya kita selamat di ujian keburukan dan selamat di ujian kebaikan. Apa yang kita perlukan? Satu kata, ayo. Kemarin yang saya mau kasih hadiah siapa ya? Udah ke belum? Bu Ani ya? Bu, udah dikasih ke? 50 real, udah kan? Oh, takut saya punya utang. Ayo, siapa yang tahu satu kata apa yang kita perlukan supaya kita selamat ketika diuji dengan keburukan? Kenapa perlu selamat? Karena gini Abang Kakak, ada orang SMS sudah miskin sombong. Bayangin, udah bangkrut, babak belur, malah datang ke rentenir, datang ke dukun,
main riba, main penglaris, berzina pula sama perempuan. Bayangin, udahlah bangkrut. Atau sebaliknya, lagi kaya, sombong, kayak Fir'aun. Miskin sombong, ada juga. Apa yang kita perlukan? Satu kata, ayo. Hah? Ikhlas, oke. Yuk, 50 real, 50 real. Hah? Iman. Satu kata. Apa yang kita perlukan supaya kita selamat diuji dengan keburukan, selamat ketika diuji dengan kebaikan. Di ujian kebaikan selamat, diuji dengan keburukan selamat. Ayo. Bersyukur. Satu kata. Ridho. Oke. Taat. Ikhlas. Ayo. Hah? Introspeksi. Ya, coba yang lain pura-pura mikir, coba minimal pura-pura mikir. Oh gitu. Kesadaran berlapis. Satu kata. Sadar. Oh, enggak tahu saya. Kata sifat ke kata pokoknya kata-kata dia. Ayo, 50 real lumayan untuk Muslih, satu kata. Satu kata, syukur belum ada. Istiqomah belum. Angkat tangan. Kembali ke Allah sudah. Itu sudah. Ayo, catat ya. Tawakal. Ayo, satu kata yang kita perlukan supaya selamat di ujian kebaikan dan selamat di ujian keburukan. Ujian keburukan selamat, ujian kebaikan juga selamat. Ayo, apa yang kita perlukan? Qanaah. Jadi kalau lagi di bawah, qanaah gitu. Kita bersyukur sayang. Oh, ditempelin istri pakai panci. Coba bang ngomong sama Kak Minda. Berlaku enggak untuk yang online? Berlaku 50 realnya. Siapa yang bisa jawab? Kan belum ada, saya lagi. Ada refleksi, ada niat. Ayo, ada hasanah. Satu kata. Coba pegang dulu kepalanya, Ya, semuanya. 1, 2, 3. Astagfirullahalazim. Apalah isi otak aku nih, ayo. Udah dikasih 50 real tak dapat. Ayo. Apa yang diperlukan? Syukur itu tadi. Syukur. Kan syukur udah tadi. Ayo, satu kata. Saya 1, 2, 3. $50 realnya buat jamaah aja Ustadz. Nggak bisa jawab gimana mau buat jamaah. Gimana sih maksudnya nih? Ayo, satu kata. Iman. Udah, iman udah, ikhlas udah, ridho udah, sabar udah, tawakal udah. Ada yang tadi udah, serahkan sama Allah aja udah Ustaz. Aware. Itu yang penting. Aware Ustaz. Aware. Apa yang kita butuhkan? Belum ada yang betul jawabannya, belum ada yang betul. Ayo, satu kata yang kita butuhkan saat kita sedang diuji dengan kesulitan. Tawadu, bukan. Husnuzon, bukan. Zuhud, bukan. Taubat, bukan. Satu yang kita sangat perlukan. Jadi kalau orang sudah dalam kondisi inisialnya 50 real, optimis, yakin, oke. Ikhlas sudah, percaya udah. Gara-gara 50 real nih lah otak mentok nih. Ikhlas Pak Ustaz. Bukan. Tadi udah dijawab. Ikhlas bukan. Bukan. Ikhlas bukan. Ikhlas. Satu kata, ridho udah. Bersyukur udah. Ayo. Ikhlas. Udah lah sampai isya lah kita di sini. Gak bisa jawab. Saya 1,
2, 3. Dah. Padahal saya udah kasih kata kuncinya. Jawabannya ada di lihat ya. Ujian keburukan bisa nggak jadi tambah parah? Misalnya gini, udah jatuh, ketimpa tangga, kejedot, meninggal, ditusuk orang, bisa nggak? Bisa. Sekarang ujian kebaikan, lagi di atas, bisnis lagi bagus-bagusnya, usaha lagi kenceng-kenceng, ditipu sama finance, nggak ditusuk pakai pisau, tapi semua uang kita dicuri pakai mobile banking, pindah duit kita semuanya, hilang. Udah, jadi di bawah bisa tambah susah, ya kan? Yang tinggi bisa mati. Saya ulang ya, yang di bawah bisa tambah susah, yang tinggi bisa mati. Apa yang kita perlukan supaya tidak terjadi tadi di atas dibunuh orang atau ditipu orang, di bawah supaya tidak jadi kafir? Yang kita perlukan satu kata, ayo. Satu, ayo. Satu kata. Udah ya? Dah. Satu kata tulis. Saya udah sering sampaikan. Antum enggak nanya sama saya, ngapa Ustaz? Kan kalau pernah dengar, ini udah enggak berlaku ya 50 ya. Nanti nuntut. Kalau antum pernah dengar saya, kalau ketemu sama jamaah, tolong doakan saya. 2 hal yang saya minta. Apa? Kata-kata yang sering saya sebut. Kalau di akhir SMK tuh saya selalu minta, tolong doakan saya, semoga. Pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apa doa yang sering saya minta di akhir? Satu, tulis besar-besar, tulis besar-besar. Nih, hari, mudah-mudahan ini bukan hari terakhir kita ya. Nah, ini ada jawaban yang betul, tapi udah enggak berlaku 50 realnya. Udah lewat. Yang saya selalu sampaikan dan antum kita semua perlukan dan butuhkan ketika kita ada di ujian keburukan dan ujian kebaikan adalah perlindungan. Apa? Perlu apa kita? Lihat Nabi Musa ketika di depan laut. Pukulkan itu, kata Allah, lepas. Dia dilindungi Allah dari Fir'aun. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar di dalam gua. Itu kalau kafir Quraisy nunduk sedikit aja kelihatan. Kok tertutup? Siapa yang mengutus laba-laba dan burung dara itu nongkrong di depan situ? Apa itu? Itu namanya perlindungan. Makanya kita diajarkan faiza azamta, faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Baca Quran bagus enggak? Fasta'iz billah bagus enggak? Bagus. Baca Quran bagus enggak? Baca Quran itu amalan bagus, tapi disuruh minta perlindungan. Maka kalau dipanjangin kata-kata ini, kakak ada suaminya, ya Allah, jadikan lindungilah hamba dari setan-setan yang membuat hamba menjadi istri yang durhaka. Abang mana suaminya? Ada kan suaminya mana? Abang. Ah, ini abang, suaminya kan? Abang juga doa, ya Allah, lindungilah hamba dari godaan setan yang membuat hamba menjadi suami yang bermaksiat kepada Allah, dan lindungi hamba ya Allah dari pelakor-pelakor yang terkutuk, misal gitu. Ini ganteng, kaya, banyak duit, ATM miliaran. Ini kalau nengok perempuan sekali ketik ya datang. Apa yang abang perlukan? Perlindungan Allah. Ustaz Riza kayak gini, orang bilang punya cucu, masih ganteng, masih laku nih. Kalau jalan oh, enggak boleh sebut nama ya. RZ ya lah, RZ. Ini kalau jalan laku enggak Pak Cik? Laku. Wah, bawa ke Aceh gitu. Masa ada yang noleh enggak Pak D? Laku sekali. Laku sekali kata Pak D. Kelihatannya umur 17. Ah, 17 kata Pak D. Iya. Masih muda. Hah?
perlu perlindungan. Apa Gi yang model macam begitu? Tahu betul. Bang, Ustaz, itu ngomong tuh biasanya pelaku. Alhamdulillah, tidak mungkin berani macam-macam, Ustaz. Kenapa? Dilaporkan ke Kapolda. Kan istrinya polisi. Kena tangkap, dibawa ke kantor. Jadi apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlukan? Sebelum pulang dari kota Nabawi ini, kita minta sama Allah, minta banyak-banyak. Apa? Satu kata. Minta apa? Bahasa kerennya proteksi. Bahasa kerennya asuransi. Kenapa orang tuh join asuransi? Kenapa orang tuh bayar ini bayar itu, beli uang, beli pistol, beli apa, bodyguard? Perlu apa dia tuh? Apa yang menghantui dia? Rasa takut. Apa yang menghantui dia? Abang tanya sama saudagar-saudagar tuh, orang kaya OKB tuh, saya bilang orang kaya bingung kemana-mana bawa pistol, bawa bodyguard. Saya nengok kok benda-benda gitu tuh, kan saya tak tahu. Kemana-mana dia bawa bodyguard, bayar berpuluh-puluh juta itu untuk ngawal dia kemana-mana. Kenapa dia bawa bodyguard? Takut. Punya backingan, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7, bulan bintang. Betul nggak? Kenapa pakai backingan, Bang? Cari perlindungan. Ini kan pelaku. Betul nggak? Padahal backingan terbaik yang ada di dunia ini itu Allah SWT. Mau nggak dapat perlindungan Allah? Mau nggak miskin selamat, kaya pun selamat? Jadi ada yang bilang, oh saya dah mau jadi orang kaya, orang kaya sombong. Itu yang ngomong gitu pasti kebanyakan nonton sinetron. Dan belum kaya biasanya. Coba, kalau ada rezeki kaya, kayak abang kita nih, atas izin Allah beliau dikasih kelebihan rezeki. Bukan cuma bisa berangkat umroh, tapi memberangkatkan orang lain umroh. Masya Allah kan? Itu apa? Perlindungan. Mohon maaf, cantik, selingkuh, mungkin adalah alasan. Ya, cantik, selingkuh. Ini mohon maaf, jelek, selingkuh tuh, udah lah masuk neraka gitu kan. Paham gak sih maksud saya ini? Antum miskin, terus Tuhannya bukan Allah gitu, pakai kedukun, bawa penglaris, pakai jimat, percaya sama cincin. Cincin tuh dilemparkan ke toilet, gak bisa balik lagi. Bisa gak balik lagi? Gak bisa, lemparkanlah ke toilet. Saya ketemu sama orang yang cerita nih, katanya kaya hebat, datang ke dukun, disembur pakai air, bawa air liur, bawa apa, percaya aja usapan dukun. Terus saya tanya, gimana endingnya? Tetap bangkrut perusahaannya. Saya bilang udah lah, kena tipu, kena bohongkan dukun. Kenapa mereka disebut orang pintar? Pintar kakak, 50 realnya untuk kakak. Rezeki. Ini kak, cash Homsin. Dah, dapat hadiah kakak. Kenapa kak? Orang datang ke orang pintar? Nah, ini kasih langsung cash. Hadiah di Masjid Nabawi, berkah. Alhamdulillah kak, berkah kak. Rezeki dari Allah kak. Yang lain insya Allah dikasih Allah rezeki lebih banyak lagi. Jadi apa yang kita perlukan? Perlindungan. Ganteng perlu enggak perlindungan? Punya anak perlu perlindungan enggak? Punya istri perlu perlindungan enggak? Udah tua perlu perlindungan enggak? Punya cucu perlu perlindungan enggak? Balik umroh perlu perlindungan enggak? Nah, nanti tengok gimana sifat asli abang. Misalnya yang pergi sendiri-sendiri nih, kena sindir sama istri. Pulang umroh bukannya tambah rajin ke masjid, malah tak pernah ke masjid. Udah banyak pahalaku di sana katanya. Kena ruqyah. Di sini rajin baca Quran, balik umroh tak pernah lagi baca Quran. Perlu apa kita? Jadi sebelum sampai ke level istiqomah, kita perlu satu dulu nih, beli dulu perangkatnya. Apa yang kita perlukan tadi? Namanya apa? Perlindungan. Jelas?
Orang-orang modern nyebutnya asuransi, orang nyebutnya proteksi. Mobil kulit. Mana kakak-kakak? Kalau kena matahari langsung pakai apa namanya? Oh, untuk apa sunblock itu? Perlindungan. Kita untuk muka kita percaya sama sunblock. Kenapa pakai jaket tebal-tebal? Hah? Berlindung dari apa? Dingin. Jadi sebenarnya manusia itu ketika dia minta perlindungan menunjukkan dia lemah. Apa? Ya, catat besar-besar. Catat, tolong. Siapa yang bikin resume nih? Orang yang minta perlindungan, coba bilang. Orang yang perlindungan Itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang lemah. Sekarang jawab. Kita, saya dan abang kakak semua ini lemah atau amat sangat lemah sekali? Ayo. Hehehe. Ayo, kita nih lemah atau amat sangat lemah sekali? Nothing atau something? Nothing. Nggak ada sama sekali atau nggak ada apa-apa? Nah, mulai paham? Perlu nggak minta perlindungan? Dah, ini saya jelaskan ini Jak. Udah berapa menit dah? 25 menit. Maksudnya bang kakak, kita harus dalam kondisi sadar. Di kondisi miskin Ustaz, kita juga lemah gitu loh. Di kondisi kaya, kita juga lemah. OKB yang tadi saya bilang tuh, orang kaya bingung itu kan juga ketakutan. Takut bangkrut, betul nggak? Takut ditipu, takut rekeningnya berkurang. Kemarin saya ketemu sama orangnya, dia cerita, Ustaz, saldo tinggal berapa M tuh ketakutan saya. Tinggal berapa M, bayangkan. Tahu M? Ember. Pak D ini bilang 45.000 ya udah banyak, kata Pak D. Ini Pak D saldonya tinggal berapa M. Dia udah ketakutan Pak D. Kita belum sampai di angka MM itu. M paling matur nuwun gitu aja kan. Paham kira-kira? Ada ndak orang yang Masya Allah tabarakallah tuh dalam kondisi di atas, kaya raya, banyak duit, punya kasur mahal, tapi ndak bisa tidur nyenyak? Banyak. Basic I, Basic Pro, BP itu banyak dikonsumsi sama orang kaya bingung yang susah tidur. Padahal duitnya beda sama kita. Pelor, apa? Nempel molor. Asal nempel. Molor. Ustadz Maman udah semangat, bau berbahagia. Mana ada suara, nengok. Tengah-tengah semua udah jamaah. Apalagi habis makan ya Ustadz ya. Kalau udah habis makan tuh udah hilang satu-satu ya Pak Cik ya. Tengok nanti, labaik Allahumma labaik, pakai kain iram kan? Labaik Allah, hilang. Jangan dicari. Maka Ustadz Maman bilang, Ustadz, ada enggak tips dan trik buat saya Ustadz, supaya kalau ngomong itu bisa didengarkan orang? Saya bilang, lihat kalau mereka ngantuk, kasih obat. Saya bilang, apa obatnya? Tidur. Saya bilang. Jangan Ustadz ngomong pas mereka tidur. Jawab lagi, ada enggak orang kaya, hebat, sukses, besar, kaya, banyak duit, tapi tak bisa makan? Ya, banyak. Ini kolesterol, ini asam urat, ini ada enggak? Ada banyak. Ada enggak? Banyak. Kita, ayo kita pantang jumpa jengkol, hajar. Ustaz tak takut makan jengkol? Enggak. Ada cara ngilangkan bau jengkol. Makan petai. Kan bau petai jadinya. Ngilangkan bau petai? Makan jengkol lagi. Gitu Pak Cik. Iya kan? Kita nih barangnya yang enggak ada, betul enggak? Barangnya yang enggak ada kan? Pantang jumpa ya Bang Ali ya. Ada kepala kambing, mainkan. Iya. Betul enggak? Ada orang, pernah lihat, saya pernah nengok soalnya. Orang, mohon maaf ya, tahu nasi bungkus yang harganya cuma mungkin 7.000, 8.000 gitu. Makannya tuh mohon maaf ya, sampai ngangkat kaki. Hah. Kita nengok dia makan tuh ngiler. Nikmat betul dia makan. Padahal mohon maaf, lauknya
biasa aja. Ikan asin, Ikan asin, sambal, sambal terasi. Waduh, kok ngomong gitu di Masjid Nabawi, Pak De? Masalahnya barang itu ndak ada, Pak De. Langsung. Telur dadar ya? Ronta-ronta, Ustaz. Ada yang meronta-ronta, ada bala-bala. Waduh, Waduh. waduh. Siapa ya? Begitu ketemu bala-bala langsung kayak ketemu energi baru gitu. Bisa ngomong sampai zuhur. Ada kemarin orangnya di Samudra Atlantik. Teman-teman paham kan? Mohon maaf lagi, punya rumah besar, tapi tidak diizinkan Allah tinggal di rumahnya. Tinggal di mana? Tinggal di rumah sakit, 1 meter kali 2 meter. Bisa ngapa-ngapa dia? Sekarang paham tidak? Kenapa kita sebagai umat yang amat sangat lemah sekali, apa? Amat sangat lemah sekali, Bisa ya kan? Perlu apa? perlindungan. Satu kata, yaitu perlindungan. Sekarang bagaimana downloadnya? Buka Quran surat ke-8 ayat 33. Inilah cara mendownload perlindungan. Surat ke-8 ayat 33. Ini ayat kita mau balik ke Masjid Nabawi, balik ke Baitullah. Al-Anfal ke-8 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Apa tak? Apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika Allah berpesan di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33, Allah tidak akan pernah mengazabmu. Tidak akan turun itu tsunami, tidak akan turun itu gempa, tidak akan turun itu bangkrut, tidak akan turun itu rasa takut, tidak akan turun itu rasa cemas, tidak akan mungkin ada penyakit yang mewabah, tidak akan ada bencana dan mara bahaya selama apa? Anta fihim. Ada anta itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sudah wafat? Secara fisik dia sudah wafat. Secara batin, secara dia tidak wafat. Hati-hati nih ya, nanti disalah artikan kalimat saya nih. Karena Allah yang berfirman, orang yang meninggal di jalan Allah itu tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ada bal ahya'u walakin la tash'urun. Dia masih hidup, tapi kamu tidak bisa merasakan dia. Ada Rasulullah kita di sini nih, beliau ngelihat kita hadir betul. Beliau ada di tengah-tengah kita, mendengarkan kita. Berarti apa Rasulullah? Siapa Rasulullah itu? Ditanyalah oleh Aisyah. Aisyah ditanya oleh seseorang sahabat, ya Aisyah, bagaimana Rasulullah itu? Dijawablah, kana khuluquhu Quran. Kana khuluquhu Quran. Baginda Rasulullah itu berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Berarti kalau pengen dapat perlindungan, kita harus berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan isi Al-Quran. Udah? Apa supaya dapat perlindungan yang pertama gimana? Makanya kan doanya gini, ya Allah, ayo ikut saya, ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baca dulu dengan benar, karena ada yang suka baca Quran salah-salah. 2, ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ada yang bisa baca tapi tak paham. Kita minta 2 sama Allah. Yang kedua apa? 1, tangannya gini. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, ya Allah, beri kami ilmu
agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Apa yang kedua? Nah, anak-anak ayaman. Yang ketiga, ya Allah beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ini kalimat para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di hati, diamalkan, dipraktekkan, bukan cuma dihafal. Maka zaman sahabat, nah ini dua orang, tidak ada istilah hafiz Quran di zaman sahabat. Di zaman sahabat itu adanya hamilul Quran. Hamil, apa? Apa hamil? Ibu, siapa yang pernah hamil di sini? Dibawa kemana-mana enggak? Boleh dititipkan? Dibawa kemana-mana? Nah, itulah Al-Quran. Hamil. Makanya kita di Munzalan bikin haki, H-A-Q-I, Hamilul Quran Indonesia, the carrier of Quran, orang yang membawa Al-Quran kemana-mana. Apa ciri-ciri Hamilul Quran? Bisa baca Quran dengan benar, bisa faham Al-Quran dengan benar, bisa mengamalkan Quran dengan benar. Mas, kenapa sampai tidak pakai riba? Allah melarang, Ustaz, di Al-Baqarah 275. Kenapa abang sayang sama istri? Allah bilang kita harus lihat kelebihannya istri. Quran surat sekian, ayat sekian. Kenapa abang tidak mau bilang kepada ibu? Surat 17 ayat 23. Allah yang larang, tidak boleh. Jadi setiap kita bertindak tanduk ada alasan Quran. Hamilul Quran. Nanti Rifki dan siapa nak? Sakina harus naik level. Cita-citanya harus jadi haki, hamilul Quran. Oke? Sip? Itu hak, H-A-Q. Jadi hamilul Quran itu orang yang membawa Quran kemana-mana. Jadi kenapa Ustaz memaafkan Ustaz Riza? Karena itu perintah Allah. Ali Imran 133. Kenapa Ustaz diuji kok tetap santai? Allah kasih ujian kok. Khauf, ju, naksi minal amwal dan Al-Baqarah 155. Jadi dia tenang ngadepin kehidupan tuh. Karena apa? Ada Rasul, ada Quran. Dia bersama Allah dan Rasulnya. Di mana? Sini. Di sini ada nggak cerita masa lalu? Cerita masa akan datang? Cerita yang sekarang? Ada semua. Ini sistem yang sangat komplit Quran ini. Betul nggak? Komplit nggak Quran tuh? Lengkap. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama engkau menegakkan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kau tidak akan diazab. Pernah dengar tak hadis yang bilang begini? Kalaulah di suatu kampung riba dan zina sudah merajalela, ayo lanjutkan hadisnya, tahu tak? Maka mereka di kampung itu menghalalkan turunnya azab Allah. Mereka kirim sinyal gitu, ya Allah azablah gitu loh. Kalau ada zina dan riba. Sekarang jawab pertanyaan saya. Di tempat kita, zina dan riba hal yang biasa atau aneh? Ayo, TST, tahu sama tahu. Selingkuh teman sekantor, selingkuh dengan supplier, selingkuh dengan karyawan, dengan anak buah. Ngeri. Makanya tadi tuh suami-suami itu minta sama ya Allah, lindungi hamba dari pelakor-pelakor. Begitu juga para istri, lindungi hamba juga ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Banyak ujian, maka kita perlu perlindungan. Yang kedua, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum baca Qur'annya, buka wa hum yastaghfirun, pakai fi'il mudhari, present continuous tense. Nah ini saya ngajak abang kakak untuk memahami Al-Quran. Apa artinya? Allah tidak akan mengazab, tidak akan dibikin bangkrut bisnis abang selama abang mempraktikkan ini. Jaga Quran. Yang kedua, jaga istighfar. Ingat buku yang kemarin saya kasih, yang kita bagikan, yang Umroh Bahagia bagikan, di belakangnya ada tulisan apa? Dan jadi ada tulisan apa di belakangnya tuh? Bertaubat dan apa amalan orang bertaubat? Istighfar. Berarti, ayo lanjutkan. Kalau kita minta ampun,
berarti kita minta nyambung gak nih? Gimana supaya bisnis dijaga dijauhkan dari supplier jahat, dijauhkan dari partner jahat, dijauhkan dari investor jahat, dijauhkan dari karyawan yang tidak amanah? Bagaimana? Apa amalannya? Astagfirullahalazim. Tapi bukan yang geram gitu, astagfirullahalazim. Itu bukan itu ya, itu tidak masuk tuh. Nengok istrinya belanja, astagfirullah gitu, dah gitu ya, itu tidak laku tuh. Istighfar itu astagfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Jadi ulang, kalau kita minta ampun, coba ulang, berarti kita sedang minta perlindungan. Siapa yang bilang? Surat berapa, ayat berapa? Nah, begitu. Siapa yang baru paham? Dahsyat gak istighfar itu? Cuma baru paham pegang kepalanya dulu. Astagfirullahalazim. Kemana aja aku selama ini? Tasbih tak berhenti, baca istighfar jalan terus, tapi gak ngerti apa fungsi istighfar ini sebenarnya. Betul gak? Betul gak? Kenapa sampai Allah bilang di surah Az-Zariyat sebelum menjalankan azan pertama tuh? Tadi kan azan pertama. Tadi Rifki tanya, "Ustaz, kok enggak komat-komat?" Kata dia, "Itu belum azan sayang," saya bilang. Antum perlu apa? Wabil asharihum yastaghfirun, Ustaz. Ya kan surah Az-Zariyat itu. Jadi kalau ditanya ada waktu yang sangat singkat, waktunya pendek, apa yang harus kita lakukan? Minta ampun. Karena minta ampun itu sama dengan minta perlindungan. Jadi gini loh, mungkin gak antum jadi orang, mohon maaf ya, jadi orang susah tapi tetap taat? Mungkin gak? Tapi mungkin juga gak antum di puncak, kaya raya, sukses, hebat, sehat, taat? Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin. Jadi bodyguardnya tuh Allah dan para malaikatnya. Gimana cara downloadnya? Istighfar. Yuk, catat ya, catat. Orang sombong tuh karena 4 hal. Ini penutup. Orang sombong karena 4 hal. Apa? Coba diulang. Namanya hajia. Sombong karena apa? Hajia. H-A-J-I-A. H yang pertama, harta. Apa yang bikin orang sombong? Coba lihat. Orang yang pakai mobil biasanya begitu. Tapi tidak semuanya. Orang yang lebih kaya akan mandang rendah yang lebih miskin. SOP. Tapi ini level 1. Baru nemu. Orang baru, ya barulah maklum, harap maklum. Yang kedua, J. H tadi kan harta. J, ya HA itu harta. HA apa? Harta. J, jabatan. Pak pejabat, ya. Saya ketemu sama pejabat tuh langsung saya bilang, dia kan pakai pin. Tahu kan antum kalau ada pejabat tuh biasanya di bawah bajunya ada pinnya kan, yang bulat tuh. Saya langsung ketemu, "Oh Pak," saya bilang, "Bapak ini pejabat di satu daerah, kabupaten kan?" Nah, pejabat kabupaten itu apa? Tahu kan? Nah, saya bilang, "Pak Bupati," saya bilang, "Pak Wakil," waktu itu. "Bapak ini," saya bilang, "amalannya bukan sholat, amalannya bukan zakat, amalannya bukan sholat duha." Saya bilang, "Itu tidak perlu jadi bupati, tidak perlu jadi wakil bupati." Saya bilang, "Bisa sholat, bisa zakat." Saya bilang, "Amalan Pak Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur itu adalah tanda tangan. Bapak bikin kebijakan yang ngajak orang ke surga." Langsung saya tepuk pahanya. "Saya sih tidak mau nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu aja, jabatan Bapak bisa bikin Bapak masuk surga, bisa juga bikin Bapak masuk neraka." Langsung dilepas pinnya, masukkan kocek. Kok serem. Ustadz ini kok berani ya gitu. Saya tidak pernah minta proposal sama dia, jadi santai ya ngomong. Jelas?
Istri bisa nggak masuk surga? Bisa. Banyak pintu surga untuk istri. Tapi istri bisa nggak masuk neraka? Nah, lawanlah suamimu tuh. Coba test drive. Mbak, mumpung lagi di Madinah, coba-coba gitu, Mbak. Suami, bisa nggak masuk surga? Tapi bisa nggak masuk neraka? Bisa, coba lah tuh. Ada yang Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Tengok lah tuh. Udah ya? Udah belum? Clear? Haji J I sekarang. Ini level 1, level 2. Ada yang kena harta, ada yang kena jabatan. Yang ketiga, I. Apa I? Ilmu. Nih, saya udah bilang kemarin sama anak Madinah, awas kita, saya bilang, balik ke Indonesia jadi troublemaker. Semua orang masuk neraka, saya bilang kita yang ngomong masuk neraka duluan. Udah? Apa yang ketiga? Ilmu. Kamu nih bodoh sekali, kayak gini aja gak paham. Saya nih loh, lulusan luar negeri. Nah, bes. Masuk paret gak? Masuk paret gak? Saya nih ahli workshop. Maksudnya ahli workshop, suami work, istri shop. Nah, gitu ya. Abang kok ketawanya gak keras? Ahli workshop, apa work? Workshop, suami work, istri shop. Kena mental langsung. Jadi suaminya kerja, istrinya belanja. Belanjanya di rumah. Nggak pernah ke mall. Nggak pernah ke mall, tapi paket datang tiap hari. Paket atas nama ibu. Tersebut. Ada yang nonton live nih pelakunya. Coba yang ketawa nih suaminya biasanya ya. Manalah istrinya nih? Mudah-mudahan muncul istrinya nih. Ustaz, betul nggak Ustaz ada yang paket-paket datang tuh Ustaz? Enggak sih kalau di rumah. Alhamdulillah. Jadi nggak pernah ke mall, tapi paket datang tiap hari. Udah ya? Oke. A yang terakhir. Apa orang sombong? Karena amal soleh. Kalian berapa kali ke Raudhah? Saya dong 10 kali ke Raudhah. Kita cuma 5 hari di sini, dia bisa 10 kali. Gimana tuh? Kalian tahajud berapa rakaat? Berapa? 2. Saya 3,5. Waktu rukuk dia salam. Sudah hatam berapa juz? 30 juz. Wah, saya dong 35 35 juz kata dia. Aduh. Bodoh bangga. Nyambung gak? Jadi ada orang sombong dengan apa? Amal soleh. Kalian tuh sedekahnya kok cuma 1 juta 2 juta. Saya dong. Tuh. Kan ada enggak? Saya enggak tahu. Di Pontianak sih enggak ada. Ada satu daerah saya pernah pergi. Disebutkan namanya. Bapak Fulan 2 juta. Di masjid sebelum sholat Jumat. Nah, saya tidak sebut nama daerahnya ya. Bapak ini 150.000. Ibu ini hebatnya tuh, saya salut tuh. Di situ tuh dari 20 lebih nama yang disebut, semuanya almarhum. Lewat mana lah dia transfer tuh? Ada. Anaknya yang bayarkan ya maksudnya. Almarhum semua yang transfer tuh. 150.000, 200.000 dah almarhum bapak ini. Terus tiba-tiba ada yang nyebut, kan berdua nih duduk, hamba Allah. Ngomong dia, apalah orang-orang tuh, kok sedekah namanya disebut-sebut, nggak ikhlas tuh namanya. Nggak lama disebutkan hamba Allah 500.000. Nah, begitu yang benar, nggak usah sebut nama, Mas. Hamba Allah itu saya. Bodoh. Sombong karena apa? Amal soleh. Paham kira-kira? Jadi apa yang kita perlukan? Perlindungan Allah, supaya punya ilmu, punya harta, punya jabatan, punya ilmu, dan punya amal soleh bagus, tetap bisa rendah hati, cantik, tetap tidak sombong, berilmu banyak,
sudah lulus ini, sudah lulus itu, sedekahnya sudah miliar-miliar, tetap aja ngerasa tidak punya amal. Mungkin tidak itu terjadi? Mungkin. Sip. Jadi jangan sedih buat yang hari ini belum punya duit banyak. Sama-sama kok. Yang di bawah kelaparan, yang di atas pun bisa dibikin lapar sama Allah. Yang di bawah kebingungan, yang di atas pun banyak juga yang lagi bingung. Tepuk sebelahnya, bilang, saudaraku, apapun kondisimu, engkau sedang diuji. Oh iya, takut lupa. Tadi yang katanya suka belanja datang paketnya tuh udah minta ampun di Instagram. Ampun bosku katanya. Bosku itu maksudnya suamiku kayak. Diampunkan enggak, Mas? Ampunkan. Lanjutkan aja. Biar tambah banyak rezeki suaminya. Waduh, istri selalu benar. Hah? Iya, pasang status. Suami itu bukan ngalah, dia tak kuasa beladen. Apa? Iya, hati-hati tekor. Ya kan? Jadi gara-gara kadang-kadang pengen menceritakan gitu, saya tuh udah sium Hajar Aswad tadi, saya sudah ini, jadi hangus amal solehnya, nguap. Maka berdoa kita sama Allah supaya sering-sering dan diizinkan Allah bisa juga menyembunyikan amal soleh. Oke? Setuju gak kira-kira? Semoga Allah izinkan kita bisa sering-sering menyembunyikan amal soleh kita. Gak usah ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Beramal secara terang-terangan bagus sekali, tapi beramal secara diam-diam itu salah satu amalan yang dicintai Allah dan bisa jadi penyelamat kita di hadapan Allah. Udah? Kita perlu apa tadi? Perlindungan. Bagaimana cara dapat perlindungan? Jadikan Quran sebagai pedoman, hamilul Quran. Jadikan Quran sebagai akhlak, ya. Kita harus nyesuai. Kita yang harus nyamakan diri dengan Quran, atau Quran yang harus sama dengan kita? Kita yang harus sama dengan Quran kan? Qurannya bilang apa ya? Kan ada orang tuh 3. Apa kata Allah, apa kata orang, apa kata orang banyak. Coba bilang. Apa kata Allah, apa kata orang, apa kata orang banyak. Contohnya apa, Ustaz? Apa kata Allah tuh riba haram, babi haram. Apa kata Allah? Nggak usah lagi diskusi ini higienis, nggak higienis. Nggak, babi haram, titik, udah. Karena Allah yang larang. Riba haram, titik, karena Allah yang larang. Zina haram, titik, karena Allah yang larang. Udah? Itu kata Allah. Kata orang Sunda, apa makanan yang paling enak? Bala-bala, sambal terasi, lalapan. Kata orang Sunda. Kata orang Bugis, mana orang Bugis? Apa yang paling enak? Coto Makassar. Kondro, saudara di sopnya. Sop saudara. Coba tanya sama orang Papua, apa yang enak? Papeda, sagu. Jadi tanya orang yang berbeda. Tanya orang Surabaya, Rek, makanan apa yang paling enak, Rek? Rujak cingur, lontong balap, kupang, kupat tahu. Itu yang paling enak kata orang Jawa Timur. Tanya orang Aceh, kata orang Aceh, ini orang Jawa bukan orang Aceh. Kuah belangong, ayam tangkap, mie Aceh, iya, itu kopi Aceh, jelas ya. Ada lagi yang ketiga, kata orang kebanyakan. Apa kata orang kebanyakan? Itu aja ngambil rumah kredit kok. Kalau nggak kredit malah bisa punya rumah. Itulah kata orang kebanyakan. Betul nggak? Kalau nggak ngutang, kita nggak punya motor, nggak punya aset. Sekolahin sertifikatmu, gadaikan itu SK-mu. Itu kata orang
Kalau nggak ngutang ya nggak gaya kita bro. Nah, betul nggak? Betul nggak? Orang kebanyakan pakai kebutuhan hidup atau gaya hidup. Tepuk sebelahnya, jangan banyak gaya. Astagfirullahalazim. Bertaubatlah. Jangan banyak gaya. Iya, gaya terus ini. Kalau banyak gaya, nanti banyak tekanan. Apa tadi? Kata Allah, kata orang kebanyakan. Sip. Apa kata orang kebanyakan? Kata orang kebanyakan, ya umroh tuh gitu-gitu aja. Tapi yang sudah pernah sampai saya tanya, gimana rasanya umroh? Masya Allah. Siapa yang bahagia? Yang betah. Kemarin kita bilang, oh lama nih kita di Masjid Nabawi, ada 5 hari. Tahu hari ini sudah hari terakhir. Sedih tak? Iya, kayak gak mau balik kan? Kurang panjang. Visanya 3 bulan. Iya, visanya 3 bulan. Hotelnya yang gak mampu. Siapa yang ada rasa, udah mulai rasa, ya Allah hari terakhir hari ini. Ya kan? Ke masjid, bolak-balik. Tahu udah suruh siap-siap koper. Winnie tadi malam ngumumkan kan? Coba Winnie tidak usah umumkan. Winnie yang nyuruh kita berkemas tuh. Win, Winnie yang nyuruh kita berkemas kan? Kemaskan koper katanya. Winnie yang suruh balik. Saya sih belum mau balik. Siapa yang masih betah di Madinah? Semua. Apalah rasanya nanti pas kita mau pisah sama Masjid Nabawi gitu, nengok Kubah hijau gitu. Ya Rasulullah, pamit ya Rasulullah, balik dulu ya. Wah, ngebayangkan ya udah baper ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita jadi umatnya Rasulullah, dapat syafaatnya beliau, bisa balik lagi nanti ke sini di waktu terbaik. Mudah-mudahan Rasulullah selalu ada di hati kita. Mudah-mudahan baginda Rasulullah selalu ada di hati kita. Ada Rasulullah di hati kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kita semua pasti berpisah, pasti mati. Dan semoga Allah izinkan kita bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin Allah. Jadi abang kakak, mempraktekkan Quran ini juga salah satu tanda bukti kita adalah umatnya Rasulullah. Kita sedang berusaha bang kakak, sedang berusaha. Tadi ngobrol sama Ustaz Rizal, kita ini sedang berusaha untuk meniru Rasulullah. Betul nggak? Meniru akhlaknya, meniru sifatnya, meniru tingkah lakunya. Dan kita bilang, ya Rasulullah, saya ini bukan siapa-siapa ya Rasulullah. Banyak dosa, banyak aib, banyak salah, banyak kekurangan. Tapi sedang berusaha untuk meniru engkau, sedang meniru apa yang kau ajarkan, sedang meniru apa yang kau sabdakan. Kami sedang berusaha ya Rasulullah, sangat sayang dan cinta pada engkau. Kami duduk di masjid ini, hadir ke masjid ini jauh dari Indonesia, dari Pontianak, dari semua seluruh negeri, datang menjumpai engkau ya Rasulullah. Semoga engkau izinkan kami dapat syafaatmu. Kami engkau akui sebagai umatmu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Mudah-mudahan ini bukan umroh kita yang terakhir. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa balik lagi ke sini. Amin. Datang lagi ke Masjid Nabawi bersama orang-orang yang kita cintai di waktu terbaik dengan fasilitas terbaik bersama orang-orang baik. Amin Allahumma amin. Salaman sama samping kiri kanannya bilang insya Allah kita balik lagi. Kita akan sampai lagi ke sini dengan cara terbaik di waktu terbaik bersama orang-orang baik. Salaman sama samping kiri kanannya bilang sampai jumpa di Baitullah lagi. Sampai jumpa di Baitullah lagi. Apa? Lagi. Sampai tak? Sampai lagi insya Allah. Masya Allah. Jadi roto nanti. Insya Allah. Jadi abang kakak, ayah bunda, insya Allah kita berdoa di pagi yang penuh berkah ini kita akan sampai ke Baitullah lagi. Sampai tak? Mau lagi ke sini? Hah? Ada bosannya? Kangen ya? Kangen, insya Allah kita akan sampai lagi. Minta sama Allah supaya Allah izinkan bisa sampai lagi ke Baitullah. Duduk di sini, nengok suasana masjid, sholat di dalam, baca Quran, masya Allah, indah luar biasa. Indah tak? Ya semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya, mengampunkan dosa-dosa kita dan mengalir juga pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya abang kakak untuk saya, untuk istri saya Bunda Uum, untuk anak-anak kami 4R, untuk Wawa, untuk mama saya, untuk ibu saya di Lampung, kami keluarga besar Munzalan, Masjid Kapal Munzalan. Semoga selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Semoga kita semuanya dapat perlindungan dan kasih sayang Allah. Gimana supaya dapat perlindungan? Jadikan Quran sebagai pedoman dan jadikan istighfar sebagai amalan. Coba diulang, catat tuh awal. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan jadikan istighfar sebagai amalan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau minta ampun berarti minta perlindungan supaya diproteksi sama Allah. Gimana caranya? Istighfar. Oke? Sip? Insya Allah dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari azab, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penipu-penipu bang, dijauhkan dari berbagai macam orang yang mau niat jahat sama kita. Bagaimana caranya supaya dapat perlindungan? Istighfar. Nah ini juga pengusaha tambang tuh yang di pojok tuh, tambang emas itu, masjid. Nah, ya. Gimana supaya dapat perlindungan? Minta perlindungan. Ini batu bara, barang Tuhan bagi rata. Yang itu apa? Tambang emas ya. Bang Ali emas bukan. Jadi sebagai sesama hamba Allah yang amat sangat lemah sekali, saya mengingatkan abang kakak, sepanjang jalan nanti dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah, kita memperbanyak talbiyah dan memperbanyak istighfar. Oke? Sip? Dah, jazakumullah khair, matur nuwun sangat, jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih, silakan sholat duha 2 rakaat atau 4. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.